Mary. Jump in, water's fine. What the Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Semoga dijauhkan dari penyakit yang pernah ngetren di tahun 2019, atau lebih tepatnya COVID-19. Seperti di film yang akan kita bahas, menceritakan dua wanita yang memilih tinggal di sebuah rumah terpencil demi menghindari penularan virus COVID yang sedang marak di mana-mana. Akan tetapi, mereka kedatangan orang tak dikenal menyusup ke rumahnya, hingga membuat kedua wanita ini harus berjuang untuk bisa lolos dari orang tersebut. Lalu siapakah orang itu? Daripada bingung, kita cari tahu saja sekarang. Film diawali ketika wabah COVID sedang melanda di seluruh dunia. Terlihat seorang pria bernama Tyler tengah berbelanja di minimarket. Karena kondisi yang serba sulit, barang belanjaan pun jadi banyak yang kosong. Alhasil, ia harus rebutan dengan emak-emak yang nyaris mustahil dikalahkan. Lalu Tyler mendapat SMS dari orang yang tak dikenal. Si anonim itu mengatakan kalau ia ingin mengajak Tyler ke pesta dengan syarat sudah divaksin. Akan tetapi, saat ditanya ini siapa, orang itu malah gaje dan main tebak-tebakan. Merasa tak aman, Tyler bergegas pulang dengan perasaan kesal. Akan tetapi sebelum pulang, orang aneh itu malah menelpon dan tak berbicara sedikit pun. And your stalker bullshit. Akibat COVID, semua barang belanjaan harus dibersihkan terlebih dahulu. Saat itu, ia merasa ada yang aneh. Namun saat dicek ternyata tak ada satupun yang janggal. Lalu tiba-tiba TV nyala sendiri. Isi tayangannya tentang himbauan agar orang-orang jangan keluar rumah dulu. Namun kita abaikan beritanya. Yang paling penting adalah siapa yang nyalain TV itu. Untungnya, ia berhasil masuk ke ruangan dan menguncinya dari dalam. Akhirnya si gelau itu hilang entah kemana setelah terdengar sirine polisi. Di keesokan paginya, kita berpindah kepada seorang wanita bernama Parker. Ia adalah tipe orang yang selalu posting apapun di sosial media. Lalu ia mengupload foto terbaiknya ke Instagram. Kemudian muncul temannya yang bernama Miri. Miri ini cukup parno apalagi melihat Parker tak memakai masker. Namun Parker merasa santai saja kayak di pantai. Soalnya ia masih sehat-sehat aja dan tak sedikit pun merasakan gejala apa-apa. Dude, I need to know that you're serious. We can still have a little bit of fun. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Parker mengatakan kalau rumah ini cuma digunakan setahun sekali oleh ayahnya. Itu pun dipakai untuk sekedar istirahat saja. Karena itu, rumah ini sekarang kosong dan mereka bisa bebas melakukan apapun. Apalagi, tetangga terdekat dari sini adalah kabin pemilik Pak Leon. Jaraknya itu sejauh 2 mil dengan cara memutari danau. Ini berarti mereka aman dari orang-orang yang bisa saja menularkan COVID. Seriously, I am speechless. Yo, is there a Wi-Fi password? Namun saat itu, ada orang tak dikenal mengirimi SMS kepada Parker. Isi pesan tersebut menanyakan tentang liburannya. Hello, it's freezing. Lalu mereka berjemur di tepi danau sambil bergosip pria. Lalu Miri bertanya tentang seorang pria di postingan IG milik Parker. Parker pun mengatakan kalau pria itu adalah Benji, seorang pria manis yang ia sukai. Sebenarnya Parker sudah mempunyai pacar, tapi ya mungkin dia butuh ban serep. Mary. jump in, water's fine. What the? Sungguh bikin merinding. Orang tak dikenal itu terus-terusan mengirimi SMS. Ditanya balik pun tak dijawab.
Lalu ia memutuskan untuk memblokir nomornya saja. But we really have to make sure we can contact. Ketika mereka tengah menonton berita, terdengar suara mobil di luar. Mereka pun heran karena tempat ini jauh dari pemukiman. Miri yang terlalu banyak nonton film psikopat ini merasa cemas. Bagaimana kalau itu adalah orang jahat? Tapi Parker mengatakan kalau orang itu mungkin suruhan orang tuanya untuk mengecek keadaan mereka. Ya, meskipun ada sedikit ketakutan juga di wajah Parker. Who's there? Hello? Where did he go? Ternyata itu adalah pacar Parker yang bernama DJ. Kedatangan DJ ini membuat Parker dan Miri merasa tak nyaman. Soalnya mereka ini sedang asik-asik liburan, namun sekarang malah kedatangan tamu tak diundang. Sebenarnya DJ datang karena merasa kangen kepada Parker. Ia pun sengaja tak memberitahukan kedatangannya. Karena jika dikasih tahu, Parker sudah pasti akan melarangnya. Karena kasihan kalau langsung diusir, DJ dibiarkan menginap semalaman. Literally how people get sick. Individual joint. Setelah ajab-ajaban, mereka pun rebahan sambil mendengarkan cerita ngelantur dari si pemuda ini. Akan tetapi, karena para gadis ini kelelahan, mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Namun sebelum itu, DJ ingin mengatakan alasan sebenarnya ia datang kemari. Rupanya, itu gara-gara Parker yang memposting video sedang mencium seseorang. DJ ingin minta klarifikasi tentang hal itu. Lalu Parker mengatakan kalau pria itu namanya Benji. Katanya mereka itu cuma temenan. Okay, do you care about this Benji dude or what? We were never exclusive, DJ. In front of 3 friends of mine, it's fucked up that you're constantly trying to piss me off. We're not a couple. That's the message I'm trying. I just want you to be honest. That's all I. Setelah sedikit adu argumen, DJ terlihat agak lemas. Soalnya ia yakin kalau bau-baunya mereka bakalan putus. Terlihat ada seseorang yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. DJ yang kebangun, kaget saat melihat handphonenya telah menghilang. Lalu ia bergegas menghampiri Parker karena merasa ada yang tidak beres. Rupanya, Parker juga terbangun dan baru sadar kalau handphonenya juga tidak ada. Mereka pun curiga bahwa ada orang jahat yang masuk. DJ langsung menyuruh Parker menyiapkan mobil sementara ia akan membangunkan Miri. Miri yang ketakutan langsung menghampiri Parker yang sudah berada di luar. Sedangkan DJ tengah dalam kesulitan untuk bisa lolos dari orang itu. Where's DJ? He's hurt. Karena psikopat itu kian mendekat, mau tak mau para gadis ini harus balik lagi ke rumahnya. Di tengah kepanikan, satu-satunya cara agar selamat adalah melarikan diri dari jalur atap. Akan tetapi, jendelanya malah macet dan psikopat itu begitu gigih mengejar mereka. Akhirnya, perjuangan itu membuahkan hasil. Psikopat itu berhasil dilumpuhkan dan Parker menghajarnya tanpa belas kasihan. Namun sungguh tangkurak sekali. Tiba-tiba muncul satu orang lagi dengan kostum yang sama. Lalu Parker menghampiri Miri. Rupanya, temannya itu masih hidup, namun dengan kondisi patah tulang. Lalu Parker mengatakan kalau psikopat itu ada 2. Dan menyuruh Miri untuk pura-pura meninggoy.
Dari kejauhan, Parker melihat kalau psikopat itu ingin memastikan keadaan Miri. Kemudian Parker melemparkan batu agar mengalihkan perhatian psikopat itu. Scene beralih kepada Miri. Dengan tenaga yang tersisa, ia kembali ke rumah dan mencoba mengobati kakinya sendiri. Namun tak disangka, untungnya Miri berhasil melawan dan secara resmi memberi gelar almarhum kepada psikopat itu. Kembali ke Parker, ia berencana meminta bantuan ke tetangga terdekat. Namun siapa sangka, psikopat tadi ternyata berhasil menyusulnya. Untung saja, Parker yang jago berenang sampai ke seberang danau. Lalu ia mendatangi rumah Pak Leon untuk meminta bantuan. Namun karena dipanggil tak ada yang nyaut, Parker terpaksa menerobos masuk. Tak berselang lama, Parker disangka rampok karena tiba-tiba masuk tanpa izin. Namun setelah dijelaskan yang sebenarnya, Pak Leon pun paham dan akan membantu Parker. Please. Sungguh kejam sekali. Belum juga beraksi, Pak Leon sudah diserang duluan. Keadaan itu membuat Parker langsung mangpret keluar dan bersembunyi sampai situasinya aman. Untung saja, Parker berhasil lepas dari pelukan mematikan itu. Lalu ia meminta bantuan kepada emak-emak yang kebetulan melintas. Dalam keadaan darurat, si emak malah menyuruh Parker menggunakan masker terlebih dahulu. Karena ia takut tertular virus COVID yang kini sedang mewabah. Akan tetapi, ada yang aneh dengan masker pemberian si emak itu. Melihat ada yang datang, Miri buru-buru bersembunyi. Rupanya, wanita tadi adalah komplotannya psikopat. Entah apa yang terjadi. Tapi mereka malah melakukan tes swab kepada Parker yang entah untuk apa. Now we wait. Sementara Parker, ia masih merasa puyeng dan sedikit linglung. Dengan kesal, pria tua itu mengatakan kalau psikopat yang meninggoy itu adalah anak tertua mereka. Lalu komplotan itu memperlihatkan postingan IG milik Parker. Di sana, ia terlihat mencium seseorang bernama Benji. Namun, otak Parker masih mencerna tentang apa hubungannya dengan semua ini. She's not figuring it out. Rupanya, Benji adalah anak bungsu kedua orang ini. Diketahui kalau ternyata Benji sudah meninggoy beberapa hari yang lalu. Dan itu semua gara-gara COVID yang ditularkan oleh Parker lewat ciuman. Namun si ibu mengatakan kalau Parker positif namun tanpa gejala yang signifikan. Itu semua dari hasil tes swab barusan. Dan ternyata mereka juga yang sudah membunuh Tyler di awal film. Alasannya sih simple. Karena mereka yakin kalau COVID yang membunuh anaknya itu awalnya berasal dari Tyler yang menulari Parker. Sementara untuk orang-orang yang meninggoy setelahnya, mereka disalahkan karena siapa suruh malah melindungi Parker. Tyler Murphy. Don't have COVID! You're very into. Out with some guy at a party. She's dead. Make sure. Untung saja, Miri tepat waktu mengirim pesan kepada ayahnya. Karena si pria sedang keluar mencari Miri, ini saat yang tepat untuk menyelamatkan Parker. The police cause irresponsible fire. Si ibu pun akhirnya tumbang. Lalu mereka segera bersembunyi di lantai atas. Akan tetapi, si pria menemukan bercak darah yang menuju ke lantai 2. Dan saat psikopat sudah berada di posisi, mereka langsung melancarkan aksinya. Akhirnya para gadis ini bisa bernapas lega. Tenaga mereka hampir habis karena semua kegalauan ini.
Namun untungnya, di gudang ada kendaraan yang bisa mereka gunakan. I mean, it might need fuel. Got it. Mir yang cuma bisa ngesot berhasil membalikan keadaan. Dan seperti biasa para polisi Ladusing pun sudah datang setelah semuanya selesai. Dan karena mereka sudah selamat, film pun juga selesai. Bagaimana dengan film kali ini? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan subscribe aja. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.